Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Exlesia Silvi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai reptil. Adapun rekan-rekan saya yaitu Masir Yuliani, Faula Dumanaseva, dan juga Yelia Fitri. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian reptil, ciri-ciri reptil, dan juga alat reproduksi pada reptil. Kita masuk ke pengertian reptil terdahulu ya. Reptil berasal dari kata reptum yang berarti melata, berarti reptil merupakan hewan yang melata. Selanjutnya, reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Dan juga reptilia merupakan vertebrata pertama yang sepenuhnya terestrial dan tak perlu kembali ke air untuk berkembang biak. Terestrial merupakan hewan yang hidup di atas permukaan tanah. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri pada reptil. Yang pertama, jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 ruang serambi dan 2 ruang bilik. Akan tetapi sekatnya itu yang membatasi kedua bilik tersebut belum sempurna sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa bercampur. Selanjutnya yaitu pada umumnya bersifat ovipar, namun ada juga yang bersifat ovovivipar. Misal pada beberapa jenis kadal dan ular. Reptil biasanya melakukan pembuahan secara internal dan melakukan reproduksi secara seksual atau fertilisasinya secara internal. Reptil biasanya akan bertelur di daratan yang dimana embrionya terjadi di luar tubuh induknya, meskipun habitatnya di air sekalipun. Selanjutnya yaitu alat geraknya dapat berupa kaki seperti cicak dan buaya. Ada juga yang menggunakan perutnya seperti ular. Jadi alat geraknya ini di reptil ada yang memakai kaki dan ada juga yang memakai perut. Kalau kaki contohnya ada pada cicak, buaya, kadal, dan lain-lain. Sedangkan jika memakai perut, alat geraknya yaitu contohnya seperti pada ular. Selanjutnya yaitu permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit garing bersisik terbuat dari keratin dan lipid. Semua reptil memiliki sisi atau scales. Sisi kecil lempengan keras yang terbuat dari protein yang disebut keratin. Sedangkan skat adalah cangkang kura-kura dan kulit buaya yang sangat mirip dengan sisik. Berbeda dengan sisik atau scales, skat adalah struktur tulang dan yang berkembang pada tingkat kulit yang lebih dalam daripada sisik. Baik sisik dan skat memberikan perlindungan fisik, membantu mencegah kehilangan air melalui kulit pada saat udara di lingkungannya kering dan kedap air juga pada pelindung fisiknya tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Poikiloterm adalah hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Poikiloterm suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pada hewan ini jika dia akan memanaskan suhu tubuhnya yaitu dengan cara berjemur. Jika cuaca lingkungan terlalu panas, biasanya reptil akan mencari tempat yang teduh untuk bersembunyi di bawah tanah agar suhu tubuhnya menurun. Pada hewan reptil, energi metabolisme yang berasal dari makanan tidak dibutuhkan untuk memanaskan suhu tubuhnya. Karena itu, reptil mampu bertahan hidup meskipun tidak makan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Reptil biasanya juga akan berhibernasi pada saat musim dingin. Namun, hibernasi yang dilakukan oleh reptil bukan hibernasi dengan tidur, melainkan ditandai dengan melambannya gerakan tubuh oleh reptil. Dan selanjutnya yaitu reptil umumnya memiliki gigi yang berkembang baik kecuali pada kura-kura dan penyu. Semua reptil memiliki gigi kecuali pada ordo Testudinata. Pada saat juvenil, reptil memiliki gigi telur untuk merobek cangkang telur untuk menetas. Yang kemudian gigi telur tersebut akan tanggal dengan sendirinya saat mencapai dewasa. Nah, pada saat juvenil adalah dimana saat reptil berada dalam telur. Dan inilah contoh ordo Testudinata, yaitu contohnya pada kura-kura. Seperti itu.
dan lain-lain. Selanjutnya yaitu reptil dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Nah, penyu dan kura-kura dapat bertahan hidup selama 20 hingga 100 tahun. Buaya dan juga ular yang berukuran besar dapat bertahan hidup selama 25 sampai 40 tahun. Sedangkan untuk jenis ular yang berukuran kecil dapat bertahan hidup selama 20 tahun. Dan juga untuk komodo dapat hidup dari 20 tahun hingga 50 tahun. Selanjutnya yaitu beberapa jenis reptil memiliki alat pendengaran dan ada dilengkapi telinga luar ataupun tidak. Nah, pada beberapa jenis lainnya alat pendengaran itu tidak berkembang. Kelopak mata pada reptil ada yang dapat digerakkan dan ada yang tidak dapat digerakkan, dan ada juga yang berubah menjadi lapisan transparan. Selanjutnya kita masuk kepada alat reproduksi pada reptil. Ya, bisa dilihat ya, yang sebelah kiri itu merupakan alat kelamin jantan dan yang sebelah kanan merupakan alat kelamin pada betina. Umumnya reptilia itu bersifat ovipar, walaupun ada yang sebagian itu ovovivipar. Pada reptilia jantan, alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Memiliki alat kelamin khusus yang disebut hemipenis dan dikeluarkan melalui kloaka saat kawin. Sedangkan reptilia betina memiliki alat kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan ovidum. Telur bermuara di ovidum, dan pada reptil ovovivipar telur akan menetas dalam ovidum. Nah, itu jadi perbedaan pada reptilia yang ovipar dan ovovivipar. Dan ada pula alat kelamin khusus pada jantan, itu ada hemipenis, bisa dilihat ini adalah contohnya. Nah, di depan kita sekarang sudah ada kura-kura Brazil yang sedang kawin ya teman-teman. Untuk cara mengawinkan indukan kura-kura Brazil yaitu hal yang pertama harus disiapkan adalah masukkan indukan ke dalam kolam berair dengan satu jantan dan beberapa ekor betina. Biarkan indukan saling berinteraksi dan beradaptasi. Saat keduanya sudah menunjukkan ketertarikan, maka beberapa hari kemudian mereka akan melakukan perkawinan seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya Anda akan bisa melihat telur-telur yang akan tergeletak di kolam maupun di pasir yang telah disediakan ya teman-teman. Di depan kita sekarang sudah ada kura-kura Brazil yang sedang bertelur ya teman-teman. Jumlah telur kura-kura Brazil bervariasi antara 20 hingga 45 butir tergantung kesuburan dan cuaca ya teman-teman. Selesai, kita ambil telur-telurnya dan kita akan inkubasi ke dalam wadah yang berisikan tanah ya teman-teman, karena kemungkinan jika kita biarkan di sini telur-telurnya tidak akan menetas dikarenakan terganggu oleh kura-kura Brazil lainnya ya teman-teman. Akhirnya telur sudah keluar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya bisa dilihat di akun YouTube rekan-rekan saya. Dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.